Petugas kembali berhasil mengevakuasi jasad korban kebakaran Glodok Plaza. Presiden Prabowo Subianto instruksikan pembongkaran pagar laut ilegal sepanjang 30 km di Tangerang, Banten. Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di Newsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka Newsroom kali ini, kami memiliki informasi petugas pemadam kebakaran kembali mengevakuasi 4 jasad korban kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta Barat. Dengan demikian, sudah ada 7 jasad yang berhasil dievakuasi. 4 jenazah berhasil dievakuasi petugas Gulkarmat DKI Jakarta dari reruntuhan bangunan Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diidentifikasi. Hingga kini total korban yang dievakuasi mencapai 6 orang. Sementara korban yang dinyatakan hilang sebanyak 14 orang. Nggak tahu deh 2 apa 3 nih. Kalau hujan tom gua nggak deket tuh. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kami sudah terhubung dengan rekan Irfan Hardiansah yang berada di Glodok Plaza, Jakarta Barat, dan Indra Setiabudi di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Kita ke Glodok terlebih dahulu. Irfan, hingga saat ini apakah proses evakuasi jenazah masih berlangsung? Ya baik, terima kasih. Selamat malam Davi dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan untuk update terkini upaya pencarian ataupun evakuasi pencarian korban ini hingga saat ini ataupun pada saat ini sedang dihentikan sementara dikarenakan memang untuk cuaca di tempat kami melaporkan saat ini sedang diguyur hujan. Dan tentunya ini kami tadi mendapatkan informasi dari petugas pemadam kebakaran bahwa pihak pemadam kebakaran sendiri atau petugas ini sedang melakukan koordinasi lebih lanjut apakah memang upaya pencarian atau evakuasi pada malam ini akan terus dilakukan atau memang dihentikan secara sementara begitu. Dan tentunya tadi sekitar pukul 18:11 pihak pemadam ataupun pihak petugas ini berhasil kembali mengevakuasi 2 kantong jenazah. Namun tadi kami melihat ada 3 kantong, 2 diantaranya ini merupakan 2 kantong jenazah, kemudian 1 lagi ini kantong berupa barang bukti yang disebutkan ini berupa barang elektronik begitu. Dan tentunya hingga saat ini ataupun dari sejak Rabu hingga saat ini Jumat sudah ada 7 korban yang memang sudah dinyatakan meninggal dan sudah dievakuasi. Sementara itu ke-7 korban ini sudah dilakukan ataupun dievakuasi ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut. Dan tentunya ini dari hari Rabu hingga pada hari ini Jumat sudah ada yang melaporkan bahwa total dari korban yang mengaku kehilangan anggota keluarganya ini sebanyak 14 korban begitu. Dan kita juga belum bisa mengonfirmasi apakah memang ke-7 korban yang sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri ini merupakan dari 14 korban ini atau bukan begitu. Maksud kami di luar dari 14 korban yang dinyatakan hilang. Dan tentunya ini untuk kondisi terkini memang proses pendinginan masih terus dilakukan, di mana ini proses pendinginan sendiri ini dilakukan di lantai 8. Dan untuk yang terdampak sendiri ini di Glodok Plaza, kebakaran ini terjadi pada lantai 7, kemudian lantai 8 dan juga lantai 9. Dan kami tadi juga dapat informasi bahwa kedua 2 kantong jenazah yang tadi dievakuasi ini ditemukan di lantai 8 dan hingga saat ini para petugas ini masih berjibaku begitu. Namun hingga saat ini kami masih terus menunggu update terkini apakah memang upaya pencarian ataupun evakuasi korban ini akan terus dilanjutkan atau memang dihentikan sementara. Sementara demikian, David.
Baik, terima kasih Irfan Hardiansyah melaporkan langsung dari TKP di Glodok Plaza. Berikutnya kita ke Rumah Sakit Polri Indra Setiabudi. Hingga saat ini sudah berapa jenazah yang berhasil diidentifikasi? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan update terkini terkait korban yang mana pada saat ini sampai saat ini belum ada satupun yang teridentifikasi, mengingat memang korban ataupun jenazah dari kebakaran Glodok Plaza Jakarta Barat ini bisa dibilang sudah tidak utuh lagi Davi dan juga pemirsa, yang mana sudah berbaur dengan tumpukan ataupun bangunan begitu. Dan hingga sampai malam hari ini sebanyak 12 orang yang mana meliputi keluarga maupun kerabat melapor ke antemortem di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur untuk mencari tahu, yang mana mereka merasa kehilangan sanak saudara maupun juga keluarga dan juga kerabatnya begitu. Yang mana tadi kami juga melihat sebanyak 12 orang ini menyerahkan sebagai dokumen dan juga perlengkapan lainnya untuk mengetahui apakah benar ataupun salah satu dari korban yang dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati ini merupakan salah satu keluarga maupun kerabat dari korban. Dan sejauh ini kami masih menunggu yang mana kabar dari Glodok Jakarta Barat, yang mana pada saat ini dua korban ataupun dua jenazah kembali akan diluncurkan ke Rumah Sakit Kramat Jati. Hingga saat ini saya sedang berada di ruang transit jenazah di Rumah Sakit RS Polri. Namun saat ini kedua kantong jenazah tersebut masih belum sampai Davi dan juga pemirsa. Dan hingga sampai saat ini antemortem DVI, antemortem Polri di Kramat Jati ini baru berhasil melakukan pengambilan sampel Davi dari kelima korban, yang mana dua ini masih dilakukan proses identifikasi lanjutan. Dan memang proses dari setelah pengambilan sampel ini pihak DVI antemortem ini memerlukan 1 minggu setelah proses pengambilan sampel. Dan ketiga jenazah lainnya masih belum Davi, dikarenakan memang kondisi jenazah kasat mata sudah tidak berbentuk lagi begitu, dan memang sudah terpisah maupun juga sudah hancur berbaur dengan puing bangunan seperti itu. Dan saat ini kami masih menunggu, mohon maaf, belum ada. Saya pikir ada yang melewat 2 jenazah, namun sepertinya bukan begitu. Ada? Ya Davi dan juga pemirsa, kami juga nih mendapatkan informasi bahwa saat ini 2 jenazah sudah mulai memasuki Rumah Sakit Polri di instalasi kedokteran forensik di Jakarta Timur. Kami masih menunggu, dan pihak kepolisian dari Budekus dari Kramat Jati juga sudah siap menerima 2 korban ataupun 2 kantong yang ditemukan oleh pemadam kebakaran di Glodok Plaza Jakarta Barat. Anda bisa saksikan semua awak media sudah menunggu kedatangan dari ambulans membawa 2 korban kebakaran Glodok Plaza Jakarta Barat, dibawa oleh ambulan dari kepolisian. Kita saksikan bersama Davi. Sudah sampai ambulan membawa 2 kantong jenazah begitu. Diiringi sama 2 kendaraan di belakangnya. Sampai turun. Ya Davi, dapat informasikan juga bahwasanya memang setelah transit begitu di ruang transit jenazah, nantinya korban main apa? Baik Davi, kita bisa saksikan bersama Davi. Membawa 1 kantong, dan ini ambulans satunya membawa 1 kantong lagi begitu.
kasih, Mas. Terima kasih. Ya Davi, baru saja Anda menyaksikan secara langsung proses penyerahan ke rumah sakit Polri Kramat Jati, yang mana 2 kantong kami melihat secara langsung. Jadi proses pendataan begitu. Dan memang secara kondisi nantinya para korban jenazah yang ditemukan oleh damkar di Glodok Plaza ini akan singgah sejenak di ruang transit jenazah di instalasi kedokteran forensik, dan nantinya untuk melakukan proses pengambilan sampel, Davi. Dan Davi, dapat kami informasikan juga bahwasanya tadi kami sempat bertemu salah satu anak yang mengaku melaporkan kehilangan begitu, yang mana orang tuanya, ayahnya ini bekerja di salah satu karaoke hiburan malam tersebut begitu, yang mana hilang kontak begitu dari Rabu malam sudah hilang kontak hingga sampai saat ini, hingga sang anak melaporkan membawa sejumlah dokumen KTP dan sejumlah KK dan berkas lainnya. Dan sang anak ditanyakan ciri-ciri dari orang tua yang dinyatakan hilang tersebut, dan juga anak tersebut bernama Stanley ini diambil sampel air liur begitu, Davi dan juga pemirsa, untuk mencari tahu apakah sang ayah merupakan salah satu korban kebakaran di Glodok Plaza Glodok, Jakarta Barat. Sementara itu, Davi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Tadi kita saksikan bersama pemirsa, 1 jenazah sudah tiba dan saat ini berada di ruang transit untuk kemudian diidentifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sebelumnya juga terima kasih banyak ada Irfan Hardiansah di Glodok Plaza. Selamat malam rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Pemirsa, keluarga korban kebakaran Glodok Plaza mendatangi lokasi untuk mencari anggota keluarga mereka yang diduga hilang. Selain mendatangi lokasi kebakaran, keluarga juga mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Kebakaran Glodok Plaza di Taman Sari, Jakarta Barat menelan korban jiwa. Dari 14 orang yang dilaporkan hilang, sebagian besar diantaranya belum ditemukan. Sejumlah orang mendatangi posko kebakaran yang berada di depan gedung Glodok Plaza. Mereka datang untuk melaporkan anggota keluarganya yang hilang pasca kebakaran yang terjadi Rabu malam. Salah satu keluarga korban datang sambil membawa foto putrinya yang bekerja sebagai kasir diskotik. Warga Pademangan ini menantikan putrinya atas nama Ade Aryati yang tidak kembali ke rumah. Iya, kerja. Sebagai apa, Pak? Kasir. Sebagai kasir. Terakhir kontak sama keluarga jam berapa tuh, Pak? Kalau sama saya sih WA-an jam 3-an. Jam 3 sore. WA doang. Pada saat kejadian nggak nginfoin ke keluarga gitu, Pak? Enggak ada. Karena HP-nya juga nggak aktif. Bapak sendiri sudah melaporkan ke posko ini, Pak? Udah dibilang katanya itu namanya juga udah. Atas nama siapa? Ade. Tidak hanya mendatangi lokasi kebakaran Glodok Plaza, keluarga Ade Aryati, korban kebakaran yang diduga hilang, juga mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Keluarga mengatakan kedatangannya untuk memastikan apakah sejumlah jenazah yang berada di ruang jenazah RS Polri Kramat Jati, salah satunya adalah anggota keluarga mereka yang hilang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, berikut kami hadirkan 14 nama yang dilaporkan hilang atas kejadian kebakaran Glodok Plaza.
Viral, seorang petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi nyaris adu jotos dengan sejumlah sopir angkot di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Newsroom. Kembali di Newsroom, pemirsa, seorang petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi nyaris adu jotos dengan sejumlah sopir angkot di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Keributan dipicu aksi sopir memblokade bis kita Trans Bekasi Patriot. Ini orangnya satu nih. Iya. Petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat cekcok dengan sejumlah sopir angkot di Jalan Raya Narogong, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Sambil membentak, petugas Dinas Perhubungan ini sempat membenturkan badannya ke seorang supir dan mengajak duel. Kericuhan dipicu aksi demo lanjutan para sopir angkot yang menolak beroperasinya bus Trans Patriot melewati rute atau jalur angkutan kota. Para sopir protes karena pihak operator Trans Bekasi, yaitu Dinas Perhubungan, diduga telah melanggar kesepakatan rute perjalanan. Bis kita yang seharusnya tidak melintas di depan pasar Bantar Gebang namun tetap memaksa melintas. Mereka yang duluan alat bis. Apa tuh Bang? Ada pemukulan Bang? Ada tergores, tapi saya tidak tahu di bagian mana aja itu, tapi ada tergores sama teman-teman. Tapi kejadiannya pas waktu itu saya tidak melihat saya. Cuman hanya analisa aja, kami tidak terima dari pihak mereka. Usai aksi kericuhan ini, sejumlah petugas kepolisian dari Polsek Bantar Gebang dan Dinas Perhubungan Kota Bekasi disiagakan di lokasi kejadian untuk menjaga aksi serupa tak terulang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Basarnas melakukan pencarian mobil milik pensiunan TNI yang tercebur di perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Basarnas menyebut diduga ada korban kedua selain jasad pensiunan TNI yang jasadnya ditemukan mengambang di perairan Marunda, Jakarta Utara. Puluhan personil Basarnas dari kantor SAR Jakarta melakukan pencarian mobil milik jenazah pensiunan TNI yang tercebur di perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Pencarian dilakukan dengan menggunakan alat menyelam, tabung oksigen, dan alat khusus yang bisa mendeteksi benda di dasar laut. Dengan jarak radius 50 meter dan kedalaman 7 meter, para pasukan khusus Basarnas mencoba menyisir bagian dasar laut. Basarnas menyebut diduga ada korban kedua selain pensiunan Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Stefan yang jasadnya ditemukan mengambang di perairan Marunda, Jakarta Utara. Kadang bisa masuk ada juga. Itu pada hari Jumat ya, dari kejadian tuh hari tanggal 9 Kamis ya, kalau nggak salah hari Jumatnya, besoknya udah ketemu pukul 4 sore. Kemudian namun diduga ada orang lain di kendaraan, sehingga kami dapat info itu baru kemarin untuk pencarian untuk kendaraan tersebut. Jadi kami bantu pencarian objek tersebut. Pemirsa, seorang guru membentak dan menantang muridnya di dalam kelas viral di Lampung. Aksi guru bak preman jalanan tersebut rupanya hanya dipicu masalah bangku kelas yang kurang rapi. Bukan berarti saya mau ngejek kamu terus cie-cie juga. Kalian setara, kalian ini manusia. Video amatir merekam aksi arogan seorang guru yang menantang siswa di dalam kelas di Tulang Bawang, Lampung. Ia bahkan melepas bajunya dan membentak seorang siswa di depan siswa lainnya. Aksi tak terpuji bak preman jalanan ini terjadi karena guru terpancing emosi akibat bangku kelas yang kurang rapi. Menurut pihak sekolah, aksi itu merupakan upaya untuk mendisiplinkan siswa. Ingin mendisiplinkan siswa. Tujuannya adalah mendisiplinkan siswa karena waktu itu dalam keadaan semester mereka berurutan duduk jejer, itu kebetulan dekat dengan cewek ya, salah satu siswa cewek. Hanya kebetulan entah kenapa agak renggang, sehingga guru itu menyarankan bahwa lebih baik duduk secara berurutan biar tidak mengganggu tempat yang lain. Atas kejadian tersebut, saat ini oknum guru yang berstatus guru honorer di sekolah tersebut telah mengundurkan diri dari sekolah dan kasus ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan.
Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan guru honorer dan tenaga teknis Aceh Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRK. Mereka menuntut agar Presiden Prabowo mengangkat mereka menjadi pegawai pemerintah karena sudah mengabdi selama puluhan tahun. Sambil membawa spanduk dan poster, ribuan guru honorer, operator, dan tenaga teknis di Kabupaten Aceh Selatan yang tergabung dalam Forum Diskusi Tenaga Honorer Aceh Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRK Aceh Selatan. Mereka menyampaikan orasi sambil membentangkan spanduk dan kertas karton bertuliskan permintaan untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja penuh waktu. Dengan tangis dan haru, mereka memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk bertindak karena sudah puluhan tahun menjadi guru honorer dan tidak kunjung diangkat. Kami sudah mempunyai anak sudah besar-besar, yang anak kami didik sudah jadi pegawai, sudah jadi semuanya, sudah diangkat semua, Pak. Dengan dua belah tangan kami, Pak. Angkat kami segera, Pak, sekarang, Pak. Angkat segera kami yang tua-tua ini, Pak. Kami mohon kepada Bapak. Kalau Bapak minta kepada kami untuk nilai yang tinggi, kami mungkin tidak bisa mengasih sama Bapak, Pak. Tapi dengan kerendahan hati Bapak, dengan keikhlasan Bapak, tolong angkat kami ini, Pak, yang tua-tua jadi pegawai P3K penuh waktu, Pak. Sekarang, Pak. Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Selatan menyatakan seluruh aspirasi yang disampaikan telah ditampung dan akan memperjuangkan nasib honorer hingga ke pemerintah pusat. Siap menampung aspirasi Bapak Ibu semua. Perjuangkan. Sebagai kami anggota DPRK Aceh Selatan merupakan perwakilan rakyat. Aksi unjuk rasa ini mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian yang bekerja di depan gedung DPRK setempat. Dari Aceh Selatan, Aceh, Ihdar Ivan, iNews melaporkan. Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri kabinet, bahas makan bergizi gratis. iNewsroom segera kembali. Kembali di Newsroom, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri untuk mengikuti rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta. Rapat terbatas membahas evaluasi makan bergizi gratis yang telah berjalan selama 10 hari. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih tiba di Istana Kepresidenan Jakarta untuk mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo. Menurut Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, secara khusus Ratas membahas soal evaluasi makan bergizi gratis yang telah berjalan selama 10 hari. Satu hal yang paling membuat Pak Presiden ingin melakukan percepatan karena beliau sangat concern dengan tuntutan anak-anak yang belum kebagian makan bergizi. Jadi ini satu hal yang mengusik kalbu beliau sehingga kami dikumpulkan untuk melakukan proses percepatan-percepatan yang perlu dilakukan, dan ini dilakukan lintas sektoral. Mulai dari perencanaan di Bappenas, bantuan Kementerian Pertahanan, TNI Polri, Menteri Desa, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri BUMN dan lain-lain, supaya kami bisa segera melayani lebih banyak lagi anak di seluruh Indonesia, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Selama 10 hari berjalan, makan bergizi gratis menyasar 31 provinsi dan mencakup 220 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dengan 650.000 penerima manfaat. Ditargetkan bulan Agustus akan melayani 6 juta penerima manfaat. Dari Jakarta, Camar Haenda, Dias Triawan, iNews melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang segera dibongkar. Presiden juga meminta agar mengusut siapa dalang di balik pemasangan pagar laut tersebut. Pagar laut ilegal juga ditemukan di kawasan Laut Tangerang, Banten. Panjangnya pun mencapai 30 km. Presiden Prabowo Subianto menyetujui pagar laut disegel dan segera dibongkar. Melalui Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Presiden Prabowo Subianto juga meminta agar kementerian dan pihak terkait untuk segera mencabut dan mengusut kontroversi pagar laut ilegal. Itu disegel, kemudian yang kedua belum perintahkan untuk dicarikan, diusut begitu. Lalu apakah akan ada evaluasi untuk proyek PIK 2 itu? Nah, saya tidak sampai di situ pengetahuan saya. Saya ketua MPR. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono juga akan investigasi misteri pagar laut ini. Lagi cek, lagi diinvestigasi ya. Cek, karena itu di laut juga kan. Berarti itu nanti Kementerian Kelautan kita cek gitu ya. Itu ada kemungkinan itu dari siapa Pak? Maksudnya apakah pengusaha atau daerah? Kita cek dulu aja. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia telah menyegel pagar bambu ini lantaran pagar bambu di Laut Tangerang tidak memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Pelaku pemasang pagar sekitar 700 meter dari garis pantai di kawasan terlarang untuk kegiatan pemanfaatan ruang laut tanpa izin. Hingga kini pihak berwajib masih menyelidiki pihak yang bertanggung jawab atau pelaku pemasangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas rencana pembongkaran pagar laut misterius, kita sudah terhubung bersama Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Mbak Susan Herawati. Selamat malam Mbak Susan, apa kabar? Selamat malam, baik, alhamdulillah. Baik ya, Mbak Susan, saya ingin mulai dengan pertanyaan. Kalau informasi yang Kiara dapatkan, sebenarnya pemasangan pagar laut di Tangerang, kemudian di Bekasi, ini sejak kapan data yang Anda dapatkan? Kalau dari informasi kawan-kawan nelayan, memang ini bukan terjadi tiba-tiba gitu ya. Artinya ini sudah lebih dari 7 bulan sebenarnya pemasangan. Di bulan Agustus sebenarnya sudah ada pelaporan gitu ya. Kawan-kawan di nelayan juga sudah mulai resah. Dan waktu itu DKP sebenarnya sudah turun. Di September, PSDKP, kemudian ada Polsus, kemudian juga ada DKP juga turun gitu ya. Artinya kan ini bukan pembangunan yang tiba-tiba jadi, dan ini bukan hanya pagar 1-2 meter, tapi ini 30 kilo. Artinya kita semua sudah tahu bahwa ini tidak diambil atau tidak dibuat dalam waktu yang cukup singkat, melewatnya. Dan ini melibatkan banyak orang tentunya. Artinya ya saya yakin KKP maupun pemerintah setempat juga tahu gitu bahwa sudah ada pagar ini. Karena ini terlihat sekali gitu, 30 kilo soalnya. Iya. Ya, sebenarnya kita juga sudah mengundang Dirjen PSDKP ya, Kementerian KKP untuk ikut diskusi malam hari ini. Namun belum ada respon dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, terkait dengan temuan 30 km yang tadi Anda sebutkan, melibatkan banyak orang. Indikasinya melibatkan banyak orang ini kan artinya perlu banyak sumber daya yang dikeluarkan untuk pembangunan sumber laut ini. Siapa sebenarnya di balik pemasangan pagar laut ini, Mbak? Gini, kalau untuk mengungkap siapa orangnya, saya rasa yang paling berhak adalah KKP untuk bicara. Walaupun sebenarnya mungkin kita semua sudah tahu ada beberapa nama yang tersebut gitu ya, ada perusahaan yang dikaitkan dengan PSN gitu ya. Tapi saya merasa bahwa KKP yang seharusnya membuka gitu. Karena ini kan melewati proses investigasi, kita andaikan ini dari September 2024 gitu. Yeah. Artinya KKP yang harus bicara, karena mereka pasti tahu siapa yang melakukan ini gitu. Karena ini ada di halaman kita gitu, dekat dengan kita. Bagaimana kemudian pembangunan sepanjang ini tidak diketahui gitu. Kenapa harus diperpanjang lagi dengan masa segel 20 hari gitu. Sebenarnya apa yang diinstruksikan oleh Presiden itu sudah jelas dan tegas. Ya cabut gitu. Ini bukan perihal legal atau
legal atau ilegal ya, tapi ini soal bagaimana watak negara ini mau mengelola ruang hidupnya. Masa laut dikapling dan dipagari gitu. Ini kan jauh sekali dari nenek moyang kita seorang pelaut gitu. Oke. Kemudian Mbak Susan, kalau dari informasi teman-teman di lapangan, kendala apa saja yang dialami oleh teman-teman nelayan ketika memang pagar ini terpasang di bibir pantai? Nah, perlu dipahami bahwa ada dua jenis sebenarnya tipe nelayan yang ada di sana. Ada mereka yang menangkap ikan dan ada yang memang berbudidaya kerang hijau gitu ya. Yang paling terdampak tentu mereka adalah yang pergi menangkap ikan. Mereka harus memutar lebih jauh gitu ya, harus melewati batas pagar dan harus pergi melaut lebih ke tengah. Artinya mereka butuh biaya produksi, baik itu bahan bakar minyak yang lebih tinggi. Kemudian juga kita tahu bahwa bulan Januari sampai bulan Maret ini adalah musim di mana gelombang tinggi sering terjadi gitu. Dari penuturan kawan-kawan, dengan adanya pagar-pagar bambu ini merusak jaring-jaring mereka. Kemudian baling-baling perahu mereka ini sering tersangkut ke bambu-bambu yang dipasang ini gitu. Artinya kerugian mereka ini berlipat ganda, sudah mereka melaut lebih jauh, kemudian hasil tangkapannya semakin ke tengah gitu ya. Kemudian juga hasil tangkapannya tidak cukup banyak karena perlu disadari bahwa pagar ini bukan cuma bambu, tapi juga ada material lain yaitu pemberat seperti karung-karung yang ditanam di bagian bawah dan itu ada waringnya gitu. Artinya ini tentu saja merusak ekosistem yang ada di pesisir gitu. Dan itu berdampak kepada penghasilan kawan-kawan di nelayan gitu. Kalau di kerang hijau, otomatis ketika mereka harus mengecek kerang hijaunya, mereka juga harus memutar lebih jauh gitu. Otomatis mereka akan memiliki biaya produksi atau harus berhadapan dengan biaya produksi yang lebih tinggi daripada biasanya. Gitu. Ini soal akses kontrol sebenarnya. Oke, terakhir Mbak Susan, apa upaya yang sudah dilakukan oleh Mbak Susan dan teman-teman nelayan di sana? Yang pasti gini. Yang menjadi menarik dalam kasus ini memang kalau mengurus laut ternyata harus tunggu viral dulu baru semua orang bergerak turun gitu ya. Ini sangat disayangkan. Yang kedua adalah upaya apa yang sudah dilakukan sebenarnya sedari awal pagar ini terbangun, kawan-kawan ini ingin sekali melaporkan gitu ya. Artinya kan DKP juga tahu, artinya ada orang-orang yang melaporkan tentang pembangunan pagar ini gitu. Tapi kan responnya sangat lambat. Per hari ini sebenarnya kita melaporkan ke Bareskrim, ada sekitar 9 lembaga, salah satunya adalah Kiara, yang melaporkan bahwa ini adalah bagian tindakan pidana, gitu, pengerusakan pesisir yang dilakukan oleh orang-orang yang diindikasikan sebagai pelaku. Sebenarnya itu adalah salah satu upaya yang kita dorong, dan tentu yang sedang didorong oleh kawan-kawan adalah menaikkan narasi bahwa KKP harus cabut, harus bongkar itu pagar, gitu. Karena ini membuat mereka semakin kesulitan dan nelayan tentu semakin dimiskinkan dengan kondisi seperti ini. Ya, oke. Apalagi Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan ya seharusnya KKP tidak menunggu lama untuk melakukan pencabutan terhadap pagar laut itu. Terima kasih Mbak Susan Herawati sudah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam. Sehat selalu Mbak. Pemirsa, pemasangan pagar bambu sepanjang 30,16 km di Laut Pesisir Utara Kabupaten Tangerang, Banten membuat dampak dari hasil tangkapan ikan nelayan anjlok hingga 80%. Imbasnya harga ikan kini melambung 3 kali lipat dari harga normal di pasaran. Sudah 5 bulan terakhir, ratusan nelayan di Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten alami penurunan hasil tangkapan ikan. Para nelayan seringkali pulang tanpa hasil meski sudah berlayar 1 hari 1 malam di lautan. Keberadaan pagar bambu misterius yang membentang sejauh 30,16 km di 6 kecamatan dan 16 desa ini menghalangi kapal nelayan untuk mengekspor lautan. Kondisi ini diperparah dengan datangnya musim angin barat yang terjadi sepanjang November hingga Maret nanti. Banyak kapal nelayan karam berbenturan dengan pagar usai tersapu ombak besar di musim angin barat. Akibatnya hasil tangkapan anjlok hingga 80%, sementara biaya penggunaan solar tak sebanding dengan hasil melaut. Untuk mencari ataupun penghasilan itu susah. Iya, apa aja, ikan, udang, rajungan itu apa aja di situ. Karena itu dampaknya susah.
Di pagarnya sama dipatok terus sampai Karangantu. Malah nambah susah. Karena mata pencahariannya di situ. Sejumlah pedagang pun terpaksa mendatangkan beberapa jenis ikan laut dari Muara Angke, Jakarta Utara untuk bisa melayani permintaan konsumen. Akibatnya, ikan seperti tongkol, tenggiri, kembung, sotong, cumi, hingga kerang hijau harganya meroket drastis. Setiap jenis ikan per kilonya naik 30 hingga 40 ribu rupiah. Coba berkurang lah, cumi-cumi juga cumi harganya tinggi. Waduh, bukan naik-naik. Berapa kisaran harganya kenaikan? Kisarannya itu kenaikannya melonjaknya ya antara 40-30 kenaikan dari harga biasa. Dari harga biasa. Saat ini baik nelayan maupun pedagang berharap pemerintah di tingkat desa, provinsi hingga pusat bisa segera membongkar pagar tersebut lantaran dianggap mengganggu aktivitas nelayan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pesawat Cessna 525 mengalami kecelakaan saat mendarat dan meledak di landasan pantai Ubatuba di negara bagian Sao Paulo, Brazil. Usai jeda, iNewsroom segera kembali.